teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan kita lanjutkan Martial Universe season kelima. Kita recap sedikit pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Pertempuran pecah di medan perang kuno dalam sebuah kompetisi bernama Perang 100 Dinasti. Serangan gelombang monster menyerbu Lindong dan kawan-kawan. Ditambah dengan kemunculan monster naga ranah nirwana yang menambah kengerian wilayah tersebut. Di saat yang sama, Nona Ling Xingsu dengan mudah mampu melumpuhkan si monster naga. Lalu mendapati bahwa monster-monster ini ternyata tidak bergerak atas kehendaknya sendiri, melainkan ada seseorang yang mengendalikannya dari belakang dengan tujuan yang belum diketahui. Di tengah penyelidikannya, ia bertemu dengan Yuan Chang yang juga berasal dari salah satu anggota Sekte Super. Dengan misi yang sama, keduanya pun pergi melanjutkan penyelidikan hingga berhasil menemukan seorang penyusup. Tetapi sayang si penyusup lebih dulu meledakkan diri sebelum sempat diinterogasi. Nona Ling Xingsu hanya tahu kalau orang ini berasal dari wilayah Zuan Barat. Sadar akan masalah yang semakin besar karena sudah menyangkut beda wilayah, keduanya pun sepakat untuk menghentikan penyelidikan untuk sementara dan pulang untuk melaporkannya terlebih dahulu dengan ketua sektenya masing-masing. Di sisi lain, Lindong tengah berhadapan melawan Jinmu, seorang kultivator dari dinasti Sengguang yang sok berkuasa. Pertarungan berjalan sengit, namun pada akhirnya Lindong berhasil mengunci kemenangan setelah merilis teknik manifestasi terkuatnya, Kurungan Langit 5 Jari Kurungan Semesta. Meskipun setelah itu tubuhnya benar-benar melemah dan Ling Langtian malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Lindong. Setelah usahanya tersebut gagal, ia merasa sudah sangat muak bersandiwara sehingga memilih untuk pergi meninggalkan kelompoknya. Beberapa waktu kemudian, Lindong sadar bahwa tubuhnya masih terlalu lemah. Untuk itu, Xiao Diao menyarankannya untuk menyerap sebuah pil yang akan memberinya teknik tubuh emas nirwana. Di mana dengan teknik ini, Lindong bisa merilis teknik-teknik terkuatnya tanpa perlu kelelahan. Sepulang dari kultivasi, Nona Mu Hongling memberitahunya ada sebuah lokasi bernama Lembah Batu Guntur yang menyimpan banyak harta karun, salah satunya adalah pohon spiritual simbol langit. Lindong dan Pangeran Moling menjadi sangat tertarik sehingga pada keesokan harinya ketiganya pun segera berangkat menuju lokasi. Sesuai dugaan bahwa tempat sebagus ini pasti akan banyak mengundang para kultivator hebat untuk saling berebut. Tepat di depan gerbang masuk terlihat ada dua kubu yang sedang berseteru, yaitu dinasti Moyan dan dinasti Xuanbing. Keduanya sama-sama dipimpin oleh seorang kultivator ranah nirwana. Di dinasti Moyan ada Chen Mu, sedangkan di dinasti Xuanbing bernama Huayun. Huayun mengalah dan merelakan dinasti Moyan untuk masuk lebih dulu karena kalaupun lanjut bertempur, ia ragu kelompoknya bisa menang. Tak lama kemudian muncullah Lindong yang langsung menantang Huayun untuk Baiwan melawannya. Dari segi tingkat kultivasi, Lindong harusnya kalah telak karena mana mungkin kultivator ranah manifestasi menang melawan kultivator ranah nirwana. Namun Lindong ini kan emang anomali. Dengan teknik tubuh emas nirwana yang baru saja ia dapatkan, ia mampu memukul mundur Huayun dan membuatnya mengakui kehebatan Lindong. Huayun pun enggan untuk melanjutkan pertarungan dan mempersilahkan kelompok Lindong untuk memasuki Lembah Batu Guntur. Namun ternyata ada niat licik di baliknya. Huayun sengaja membiarkan Lindong masuk untuk membenturkannya dengan Moyan. Lalu saat kedua pihak melemah, ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil banyak keuntungan. Memasuki Lembah Batu Guntur, Lindong berpisah dengan dua rekannya, memilih untuk bergerak sendiri demi mencari pohon spiritual simbol langit. Dan berkat bantuan Xiao Diao, ia pun akhirnya berhasil menemukannya. Nah, cukup panjang ya recapnya. Baik, sebelum lanjut ke ceritanya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dohuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah para kultivator, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Sekarang pohon spiritual simbol langit telah berada di depan mata. Pohon yang nampak penuh dengan energi kehidupan dengan pancaran keemasan yang sangat memukau. Tepat di tengahnya, Xiao Diao memberitahu Lindong bahwa itulah yang disebut sebagai roh simbol pohon spiritual. Jika Lindong berhasil menyerapnya, maka pohon spiritual simbol langit ini akan menjadi miliknya. Namun sepertinya ini tidak akan mudah. Ketika Lindong mencoba mendekat, terlihat adanya akar-akar tanaman hidup yang menyerang, menunjukkan bahwa pohon ini telah mempunyai kesadaran demi mencegah siapapun untuk mendekatinya. Lindong pun tetap mencoba menerobos masuk dengan menyingkirkan segala rintangan yang menghalanginya. Sayang, meskipun sudah berada beberapa sentimeter di depannya, ia tetap gagal dan malah terlempar ke tempat semula.
Dikala sedang memikirkan cara lain, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seorang yang datang dan langsung menyerangnya. Ternyata orang tersebut adalah salah satu murid dinasti Moyan yang bernama Li Pan. Meskipun tidak sekuat Shenmue, tetapi tetap saja orang ini kultivasinya juga telah berada di ranah nirwana. Setelah memperkenalkan diri, Lindong menyampaikan tujuannya yang sama dengan mereka semua, yakni mencari harta karun di lembah Batu Guntur. Namun Li Pan malah menertawakannya, menganggap bahwa bocah ingusan yang cuma ranah manifestasi seperti Lindong tak layak untuk bersaing. Terlebih lagi ia mengklaim bahwa seluruh harta di tempat ini adalah milik dinasti Moyannya, termasuk pohon spiritual simbol langit. Tetapi Lindong malah menyindir dengan mengatakan bahwa di sana tidak tertulis nama dinasti Moyan. Jadi apa buktinya kalau semua ini memang milik mereka? Setelah pertarungan singkat tersebut, Li Pan melepaskan Lindong dan langsung beralih untuk mengincar pohon spiritual simbol langit. Akan tetapi ia tidak tahu kalau tidak akan semudah itu untuk bisa mendapatkannya. Dan sama seperti Lindong sebelumnya, ia pun berakhir dengan terlempar kembali ke tempat semula. Justru Lindong memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali mencoba menyerap roh simbol pohon spiritual. Berkat teknik bayangannya, ia bisa mengecoh banyak akar pohon, hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan pohon spiritual simbol langit. Li Pan yang merasa tidak terima berniat ingin merampasnya dari tangan Lindong. Lindong pun sempat dibuat kewalahan karena Li Pan yang terus menggempurnya bahkan tidak memberinya waktu untuk bisa merilis teknik tubuh emas nirwananya. Dengan bantuan boneka roh darah iblis, ia pun berhasil menjatuhkan Li Pan. Namun Xiao Diao memperingatkannya agar tidak perlu buang-buang tenaga lagi karena barang sudah didapat, jadi sebaiknya segera pergi dari tempat ini. Setelah meninggalkan Li Pan, Lindong kembali bertemu dengan dua rekannya. Nona Mu Hongling mengaku terpaksa turun setelah tadi mendengar suara gaduh dari lantai bawah. Jadi mereka datang untuk memastikan apakah Lindong sedang dalam bahaya. Dan Pangeran Moling pun bersyukur melihat Lindong yang baik-baik saja. Di tengah percakapan mereka, tidak disangka ternyata Li Pan masih bersikeras untuk mengejarnya. Namun alih-alih bertempur, Lindong dengan cerdik malah mengarahkan serangannya untuk merobohkan dinding. Reruntuhan menimpa para murid dinasti Moyan, sehingga kesempatan ini bisa mereka bertiga manfaatkan untuk segera melarikan diri. Pelarian dipimpin oleh Nona Mu Hongling dengan tujuan ingin menghindari orang-orang dinasti Moyan terlebih dahulu. Dengan dipandu oleh Nona Mu Hongling, sampailah mereka bertiga ke dalam sebuah ruangan misterius, mirip sebuah altar dengan ornamen obor api biru di sekitarnya. Terdapat juga banyak patung prajurit raksasa dengan sebuah tanda yang terukir pada setiap kepalanya, di mana Lindong merasa cukup familiar dengan tanda tersebut. Setelah diperiksa, tidak ada jejak keberadaan orang lain di tempat ini, yang mana berarti orang-orang dinasti Moyan maupun dinasti Swanbing juga belum pernah ke sini. Tepat di tengah altar terdapat meja bercahaya yang langsung menarik perhatian mereka bertiga. Sebuah tanda master simbol terukir tepat di atas altar. Lindong kemudian mengidentifikasinya sebagai formasi energi Yuan murni. Sebagai seorang master simbol, ia juga mempunyai kemampuan untuk mengaktifkannya. Namun dalam prosesnya, tanpa sepengetahuan mereka, hal itu ternyata dapat memicu aktifnya patung penjaga. Proses telah sepenuhnya selesai dan hasilnya dapat memunculkan sebuah artefak yang mungkin berfungsi untuk mengaktifkan suatu mekanisme tertentu. Nona Mu Hongling menduga benda ini mungkin adalah kunci rahasia kuno yang dapat membuka harta karun kuno. Ia melanjutkan bahwa kabarnya dalam harta karun tersebut tersembunyi teknik bela diri spiritual yang sangat berharga. Setelah mendengar itu, Lindong antara kagum dan terheran-heran bagaimana bisa gadis di hadapannya tahu begitu banyak informasi. Menepis kecurigaan Lindong, Mu Hongling beralasan bahwa ia hanya mendengarnya dari rumor belaka. Daripada mempermasalahkan hal itu, ia meminta Lindong agar sebaiknya segera mengambilnya sebelum orang-orang dinasti Moyan menemukan tempat ini. Tetapi Lindong masih nampak ragu. Kalau memang benar ini adalah kunci yang sangat rahasia, mengapa malah disimpan di tempat yang sangat mencolok?
怎么会有其他王朝的人在这？ Tak berselang lama, yang dikhawatirkan pun akhirnya telah tiba. Chen Mu bersama para murid dinasti Moyan lain berhasil menemukan Lindong. Di sini terungkap bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kunci rahasia kuno. Pangeran Moling nampak panik karena jumlah musuh yang terlalu banyak, jadi mustahil timnya bisa mengalahkan mereka. Sehingga Lindong berbisik agar sebaiknya cari kesempatan untuk kembali melarikan diri. Suasana semakin meriah ketika datang Li Pan yang terlihat babak belur, berniat membalas semua perbuatan Lindong yang sudah mempermainkannya. Ia juga melapor kepada senior Chen Mu bahwa Lindong telah merampas pohon spiritual simbol langit, yang seketika membuat Chen Mu menjadi sangat murka karena ia mengklaim bahwa seluruh harta yang ada di tempat ini adalah milik dinasti Moyannya, sehingga siapapun yang berani mengambilnya maka harus siap menerima konsekuensinya. Namun sesaat sebelum pertempuran dimulai, Lindong mengancam akan menghancurkan kunci rahasia kuno jika Chen Mu berani menyerangnya. Ancaman tersebut sontak langsung sanggup meredam amarah Chen Mu, karena mendapatkan benda tersebut adalah misi utamanya yang tidak boleh sampai gagal. Jadi terpaksa ia mulai memelankan nada bicaranya untuk mencoba bernegosiasi dengan Lindong. Ia kemudian memberikan sebuah penawaran, yaitu asalkan mau menyerahkan kunci tersebut secara baik-baik, maka ia bersedia untuk membiarkan Lindong dan teman-temannya pergi dengan aman. Di tengah ketegangan mereka, Hua Yun datang bersama para murid dinasti Xuan Bing lain untuk ikut memperebutkan kunci rahasia kuno. Lindong pun dengan cerdik memanfaatkan kesempatan ini. Ia melemparkan kunci tersebut ke tangan Hua Yun, membiarkan dua kelompok dinasti besar saling bertempur untuk memperebutkannya. Sehingga dengan begitu ia bisa pergi dengan aman untuk mencari harta kuno yang lain. Sesuai dengan rencana Lindong, ketika Moyan dan Hua Yun sedang sibuk bertarung, ia berniat untuk segera pergi. Namun jangan lupa kalau ia masih punya dendam pribadi terhadap Li Pan. Lindong memancing Li Pan dengan serangan bertubi-tubi mengandalkan boneka darah iblisnya. Kemudian ketika lawan lengah, ia mengejutkannya dengan serangan penutup, menindihnya dengan senjata puncak penjara berat. Jadilah kultivator geprek. Setelah mengalahkan Li Pan, Lindong menyarankan dua temannya agar segera pergi terlebih dahulu karena ia masih harus mencari kunci rahasia kuno yang asli. Ya, sebenarnya Lindong sudah sadar bahwa kunci rahasia kuno yang diperebutkan barusan adalah kunci yang palsu. Karena kunci rahasia yang asli pasti tidak akan diletakkan di tempat yang begitu mencolok. Pangeran Moling mengikuti saran Yu Hao, sementara raut wajah Nona Mu Hongling nampak tidak puas, tapi akhirnya juga tetap pergi bersama pangeran. Tanpa buang-buang waktu lagi, Lindong segera berangkat menuju tempat yang ia curigai menyimpan kunci rahasia kuno yang asli. Meninggalkan dua kelompok dinasti yang berhasil ia bodohi, yang malah bertempur mati-matian untuk memperebutkan kunci yang palsu. Tetapi ternyata bukan cuma sekedar kunci palsu. Benda tersebut ternyata juga merupakan sebuah jebakan kunci yang malah berfungsi untuk menghidupkan seluruh patung penjaga. Triggernya ketika dialiri dengan energi Yuan dalam jumlah besar. Jebakan pun langsung aktif. Diperlihatkan banyak patung penjaga yang mulai bergerak dan menyerang siapapun yang berada di dalam radiusnya. Hua Yun menyebut mereka sebagai boneka batu. Chen Mu pun juga langsung sadar bahwa bocah bernama Lindong itu telah mempermainkannya. Ia kemudian memerintahkan para bawahannya untuk segera menjatuhkan boneka batu, tetapi sialnya serangan gabungan mereka pun sama sekali tidak berpengaruh. Boneka batu tetap menyerang dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan amukannya. Ya, tidak heran mereka begitu kuat karena Hua Yun menilai bahwa kekuatan dari para boneka batu tersebut setidaknya setara dengan seorang kultivator ranah nirwana. Kalau sudah begini, keduanya pun harus menurunkan egonya masing-masing. Terpaksa bekerja sama untuk mengalahkan para boneka batu karena kalau dibiarkan maka pasti seluruh anggota mereka akan dibantai.
Di waktu yang sama, Lindong masih berusaha untuk menemukan lokasi kunci rahasia kuno yang asli dengan mengandalkan penciuman tajam dari Xiao Diao. Tetapi itu juga bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi mereka kini juga tengah dikejar oleh beberapa boneka batu. Akhirnya setelah cukup berkonsentrasi, Xiao Diao pun berhasil menemukan lokasinya, mengarahkan Lindong menuju sebuah boneka batu yang masih tertidur. Meskipun nampak biasa-biasa saja, namun soal penciuman, kemampuan Xiao Diao tidak perlu diragukan lagi. Tanpa banyak bertanya, ia memerintahkan Lindong untuk segera menghancurkan boneka batu tersebut karena ia yakin bahwa kunci rahasia kuno yang asli tersimpan di dalamnya. Di sisi lain, Huayun dan Chenmu masih bertempur melawan sejumlah boneka batu. Namun tak ada satupun serangan mereka yang mampu menumbangkannya. Dan sebaliknya, justru pihak mereka lah yang dibuat babak belur. Setelah bersusah payah dengan menggabungkan seluruh kekuatan, Chenmu baru bisa merobohkan salah satu patung boneka. Yah, baru satu sudah membuatnya begitu kewalahan, sementara masih banyak boneka batu serupa yang siap menghajarnya. Tidak cuma di dalam altar, boneka batu lain yang berada di luar pun juga ikut aktif dan menyerang dua teman Lindong yang mencoba melarikan diri. Siapa sangka Nona Mu Hongling yang selama ini terlihat lemah mendadak menjadi sangat kuat. Dia bahkan mampu mengalahkan boneka batu hanya dalam sekali serang. Kemudian langsung pergi meninggalkan pangeran. Sadar ia tidak akan bisa menang, pangeran pun juga memilih kabur menghindari serangan boneka batu. Kejadian yang sama pun juga dialami di tempat Lindong, di mana beberapa boneka batu menjadi hidup untuk menjaga sebuah patung yang diduga kuat di dalamnya terdapat kunci rahasia kuno yang asli. Memang tidak ada gunanya untuk menghadapi mereka karena yang menjadi incarannya ada di depan sana. Jadi Lindong langsung meluncur melewati para boneka batu, kemudian dengan menggunakan kekuatan energi Yuan murni, ia berhasil menghancurkan boneka batu dan memperoleh kunci rahasia kuno. Bertepatan dengan itu, seluruh boneka batu yang menyerangnya tiba-tiba berhenti dan ternonaktifkan. Tidak terkecuali boneka batu yang berada di dalam altar. Hal ini langsung membuat Chenmu sadar bahwa bocah bernama Lindong itu pasti sudah memperoleh kunci rahasia kuno yang asli. Ia pun bergegas untuk mencarinya, yang kemudian juga disusul oleh Huayun. Tak butuh waktu lama, dengan mengikuti fluktuasi energi Yuan murni dalam lembah batu guntur, Chenmu dan Huayun berhasil menemukan si bocah sumber masalah. Gempuran serangan dua kultivator ranah nirwana tersebut sanggup memukul mundur Lindong. Namun secara mengejutkan datang Nona Mu Hongling yang menyerang dan mendahului mereka. Menyadari bahaya yang mengancam, Lindong bergegas untuk mengamankan kunci rahasia kuno. Akan tetapi ketika benda itu disentuh, tiba-tiba memunculkan sebuah portal misterius yang langsung menariknya masuk ke dalamnya. Lagi-lagi dua kultivator ranah nirwana telah dipermainkan. Jejak Lindong kali ini benar-benar sudah menghilang bersama harta incaran mereka. Huayun kemudian kembali ke kelompoknya, meninggalkan Chenmu yang masih sangat marah. Tapi amarahnya sedikit mereda setelah melihat Lipan yang datang dengan membawa salah satu teman bocah tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan Lindong yang keluar melalui portal, kemudian masuk ke sebuah dimensi yang terpisah dari medan perang kuno. Tepat di ujung, ia menyaksikan ada kerangka manusia nampak sedang dalam pose bermeditasi dengan membawa kunci rahasia kuno pada kedua tangannya. Tak berselang lama muncul Nona Mu Hongling yang memang tadi sempat ikut masuk ke dalam portal. Menanggapi hal itu, Lindong segera meningkatkan kewaspadaan, mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Ia mengaku sudah menaruh kecurigaan sedari awal. Ia menyadari ada maksud tersembunyi tujuan sebenarnya mengapa gadis ini mendekatinya. Dan sekarang baru terungkap bahwa tujuan Mu Hongling mau bergabung dengan kelompoknya ternyata adalah untuk mendapatkan kunci rahasia kuno ini. Namun yang masih jadi pertanyaan, mengapa gadis ini sengaja menyembunyikan kultivasinya? Padahal dengan kekuatan yang tadi diperlihatkan, kalau cuma ingin mendapatkan kunci ini seharusnya akan cukup mudah. Kenapa malah berpura-pura lemah untuk mendekatinya? Di sini Nona Mu Hongling masih saja membual. Ia menjelaskan bahwa semenjak pertemuan mereka di kota, ia langsung tahu kalau Lindong bukanlah orang biasa. Jadi ia hanya ingin membantunya dengan memberitahukan lokasi harta karun tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tidak ada sedikit pun niat jahat, hanya membuktikan tanda ketulusannya. Jelas saja Lindong tahu kalau itu cuma omong kosong, sehingga ia menduga bahwa tujuan Nona Mu Hongling menyamar jadi gadis lemah adalah untuk bersembunyi dari sesuatu. Bisa jadi mungkin karena ada musuh yang sedang mengejarnya. Tak suka mendengar Lindong yang terlalu banyak bicara dan tidak mau menyerahkan kunci tersebut secara baik-baik, Nona Mu Hongling terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Ia lalu menampakkan wujud aslinya, dari gadis kalem yang berwarna pink jadi sosok tante-tante yang serba merah. Kultivasi aslinya pun juga diperlihatkan.
Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Level kekuatan Mu Hongling dengan kultivasi ranah nirwananya benar-benar jauh berada di atas Lindong. Mau dilawan dengan teknik manifestasi andalannya pun juga tidak sempat Lindong keluarkan. Pada akhirnya Nona Mu Hongling mengikat Lindong sepenuhnya, sementara ia berjalan pelan untuk mengambil kunci rahasia kuno. Namun ia terlalu percaya diri. Ia tidak tahu kalau Lindong mempunyai teknik simbol pelahap yang dapat menelan energi dalam bentuk apapun. Kecerobohannya itulah yang dapat dimanfaatkan oleh Lindong untuk mendahulinya mengambil kunci rahasia kuno. Dan ketika diserang, ia menangkisnya dengan kunci tersebut hingga kemudian langsung menariknya ke dalam portal yang terbuka. Xiao Diao keluar untuk memuji kecerdikan Lindong, mengecoh gadis itu lalu melemparkannya ke dalam portal menggunakan kunci rahasia kuno. Lindong sendiri sebenarnya juga tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hanya saja saat benda ini ia aliri dengan energi yuannya, maka bisa memunculkan sebuah portal, sebuah kemampuan yang benar-benar unik. Dengan cara yang sama, seharusnya benda ini juga bisa ia gunakan untuk segera keluar dari dimensi ini. Terlebih lagi, Pangeran Moling juga masih berada di sana, sehingga ia khawatir sesuatu yang buruk sedang menimpanya. Akan tetapi, Xiao Diao pikir itu ide yang buruk, karena jika Lindong keluar sekarang, maka orang-orang kuat dari dinasti Moyan dan Xuan Bing itu pasti sudah menunggunya. Begitu pula dengan wanita yang tadi, mereka semua sekarang sedang mengincar kunci rahasia kuno tersebut, jadi keluar sama saja dengan cari mati. Untuk sementara, dimensi ini adalah tempat paling aman untuk bersembunyi. Lagi pula mustahil dengan kemampuan seperti ini Lindong bisa menghadapi Chen Mu dan yang lainnya. Daripada memaksakan diri, lebih baik memanfaatkan tempat ini untuk meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Tempat yang dipenuhi oleh energi yuan murni sangat sempurna untuk berlatih. Baiklah, pertama-tama Lindong akan mencoba untuk menguasai pohon spiritual simbol langit. Jika ini berhasil, maka ia bisa menembus ke tingkat master simbol langit. Dan setelah itu, Chen Mu dan yang lainnya pasti tidak akan mampu menyentuhnya lagi. Tanpa mereka ketahui, diperlihatkan kerangka yang tadi memegang kunci rahasia kuno, tiba-tiba matanya menyala merah. Sebuah pertanda bahaya yang diam-diam akan mengancam Lindong. Tidak ada yang menaruh kewaspadaan. Xiao Yan masih lelah setelah dihajar habis-habisan. Xiao Diao nampak bersantai, sedangkan Lindong sedang fokus untuk menyerap kekuatan pohon spiritual simbol langit. Roh jahat dalam kerangka lalu memanfaatkan situasi ini untuk merayap masuk ke dalam tubuh Lindong, membuat Xiao Diao tidak bisa membangunkannya meskipun proses penyerapan pohon spiritual simbol langit seharusnya sudah selesai dengan sempurna. Ya, tentu saja Lindong belum bisa bangun karena jiwanya masih terjebak di dalam ruang mental. Pintu seolah-olah terkunci, sehingga kesadarannya juga tidak bisa keluar. Ketika sedang kebingungan, tiba-tiba ruang mentalnya malah disabotase oleh seseorang. Gelak tawa terdengar dari belakangnya, memunculkan sesosok roh kegelapan yang merupakan pemegang kunci rahasia kuno. Sebut saja Master Hantu. Ia merasa sangat senang karena setelah menunggu sekian lama, akhirnya datang juga seseorang yang telah berhasil melewati berbagai rintangan. Bahkan sosok Lindong jauh melebihi ekspektasinya. Jadi bisa dikatakan bahwa kunci rahasia kuno ini adalah umpan yang sengaja ia persiapkan untuk menarik orang-orang kuat agar mau datang ke sini. Dengan tujuan untuk mencuri tubuh mereka dan menggunakannya. Lindong pun mencoba melawan. Namun sayang hal itu percuma, seluruh kekuatannya tiba-tiba hilang. Karena Master Hantu telah sepenuhnya menekan mental Lindong. Menghindar pun juga sia-sia. Master Hantu menangkapnya dengan asap hitam, berharap Lindong bisa dengan sukarela menyerahkan tubuhnya tanpa perlawanan. Karena suatu kehormatan bisa ia pilih menjadi bagian dari dirinya, sekaligus bisa membantunya dalam mewujudkan ambisi besarnya. Untung saja Xiao Diao datang tepat waktu, mempertanyakan makhluk macam apa yang berani-beraninya mengincar orangnya. Dan setelah dicek, ternyata hanya sisa jiwa yang lemah. Master Hantu terkejut ketika melihat ada makhluk lain di tubuh anak ini, yakni roh siluman jenis musang iblis surgawi. Xiao Diao mengklaim bahwa Lindong sudah lama menjadi incarannya, yang masih belum sempat dapat apa-apa. Jadi enak saja jiwa lemah ini ingin mencuri tubuhnya begitu saja.
Master Hantu tahu kalau Xiao Diao ini hanyalah seekor roh siluman sama seperti dirinya. Tujuannya pun juga sama persis, yaitu ingin mengembalikan tubuh aslinya. Jadi daripada saling bertarung, ia kemudian mengajaknya untuk bernegosiasi, yaitu jika Xiao Diao bersedia menyerahkan tubuh anak ini, maka ia akan menjamin kebangkitannya. Namun dengan angkuh Xiao Diao menolaknya, karena ia tidak sudi menjalin kerjasama dengan seorang makhluk rendahan. Setelah negosiasi tidak tercapai, Master Hantu pun murka dan langsung melancarkan serangannya. Ia telah mensabotase ruang mental Lindong. Jadi selama pertarungan berlangsung di sini, maka seharusnya tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Setidaknya itulah menurut keyakinan dia. Ketika Lindong panik, Xiao Diao terlihat begitu tenang dan malah menghina dengan mengatakan bahwa ini hanyalah trik murahan. Xiao Diao menang telak dalam duel tersebut, bahkan langsung menendang Master Hantu untuk keluar dari tubuh Lindong. Tak terima dirinya telah dikalahkan, Master Hantu kembali meluncur untuk merebut tubuh Lindong. Eits, Lindong sudah keburu sadar. Ia lalu mengaktifkan teknik simbol pelahap, menyedot sisa jiwa Master Hantu ke dalam ruang tak terbatas dan melenyapkannya untuk selamanya. 什么诡异的力量！ Bersamaan dengan itu, kini Lindong telah berhasil menguasai pohon spiritual simbol langit, membuatnya kini menembus tingkat master simbol langit. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiao Diao, karena tadi jika tidak datang membantu, maka tubuhnya pasti sudah diambil alih oleh roh jahat. Ya, tentu saja. Xiao Diao mengatakan bahwa selama ia berada di sisinya, maka ia jamin tidak akan ada roh jahat manapun yang berani menyentuh tubuh Lindong. Tetapi Lindong jadi kepikiran mengenai apa yang diucapkan oleh roh jahat barusan, di mana katanya Xiao Diao juga pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menguasai tubuhnya. Ia lalu bertanya, mengapa dulu saat pertama kali bertemu, Xiao Diao tidak langsung mengambil alih tubuhnya? Xiao Diao nampaknya cukup tersinggung dengan pertanyaan tersebut, karena tentu saja ia tidak sepicik itu. Lagi pula sebagai keturunan asli musang iblis surgawi, baginya tubuh seperti Lindong sama sekali tidak menarik. Tetapi ia mengingatkan bahwa dahulu Lindong pernah berjanji akan membantu untuk memulihkan tubuh aslinya. Ya, jelas Lindong tidak akan pernah lupa. Ini adalah janji seumur hidup yang pasti akan ia tepati. Setelah suasana canggung tersebut, Lindong mengeluarkan kunci rahasia kuno sambil mengatakan semoga saja mereka bisa menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kemungkinan besar memang seperti itu. Kalau tidak, mana mungkin benda ini jadi rebutan dinasti-dinasti besar. Terlebih lagi gadis bernama Mu Hongling itu sampai menggunakan cara yang begitu licik untuk bisa mendapatkannya. Pertarungan masih belum berakhir. Ia rasa ia juga tidak bisa terus lari dari masalah ini, jadi ia akan segera kembali untuk menghadapinya. Namun ketika keluar sudah tidak ada siapapun, hanya ruangan yang berantakan bekas pertempuran, di mana berarti semua orang dari dinasti-dinasti besar tersebut telah mundur. Ia kemudian melihat pedang Pangeran Moling yang tertancap. Di dalamnya terdapat energi Yuan yang jika di-trigger akan muncul sebuah pesan yang ditinggalkan oleh seseorang. Diperlihatkan ini adalah pesan dari Chen Mu. Ia menjelaskan bahwa salah satu teman Lindong sudah berada di tangannya. Jika menginginkannya tetap hidup, maka harus ditukar dengan kunci rahasia kuno. Ia akan menunggunya di kota Moyan, dan apabila Lindong tidak datang dalam batas waktu 5 hari, maka ia tidak akan bisa menjamin keselamatan dari temannya tersebut. Singkat cerita, mengikuti lokasi yang tertera di dalam pesan Chen Mu, sampailah Lindong di kota Moyan. Ia meminta Xiao Diao untuk menyelidiki seisi kota untuk mencari keberadaan Pangeran Moling. Dan diperlihatkan di salah satu sel penjara, Moling nampak sedang disiksa akibat tidak mau buka mulut saat ditanya di mana markas mereka. Namun meskipun sudah dihajar habis-habisan, Moling enggan untuk mengkhianati teman-temannya. Dari cara kekerasan, Chen Mu kemudian mencoba pendekatan yang lebih lembut. Ia mengatakan bahwa tidak ada gunanya bersikeras melindungi teman-temannya karena toh sudah tidak ada lagi yang peduli dengan nasibnya. Lindong juga pasti telah membaca pesan yang ia tinggalkan, namun sudah lewat berhari-hari, bocah itu tetap tidak mau datang. Mendengar itu, Moling malah tersenyum sambil mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang mudah diprovokasi. Tidak lama kemudian datang salah seorang bawahan Chen Mu yang melapor bahwa sedang terjadi situasi gawat. Para murid yang sedang ditugaskan untuk berburu di hutan iblis tiba-tiba saja diserang oleh seekor monster harimau pembelah bumi. Monster yang benar-benar sangat kuat dan akibatnya banyak dari mereka yang telah tumbang.
Tak ingin ada lebih banyak korban lagi, Shenmue memerintahkan Li Pan agar membawa beberapa murid untuk segera memeriksa TKP dan menangkap monster tersebut. Xiao Diao kemudian kembali untuk melaporkan situasinya kepada Lindong. Situasi yang cukup rumit sehingga terlalu beresiko jika ia langsung menyerang kota untuk menyelamatkan Pangeran Moling. Di saat sedang memikirkan rencana lain, tiba-tiba ia melihat sekelompok murid dinasti Moyan yang pergi meninggalkan kota. Mereka adalah kelompok yang ditugaskan oleh Shenmue untuk menangani monster di hutan iblis. Lindong pun langsung punya ide, yaitu menyandera Li Pan untuk ditukar dengan Moling. Sementara dalam perjalanannya, Li Pan terpental ketika menabrak sebuah penghalang tak kasat mata. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah sebuah penghalang mental yang sangat besar yang sepertinya dipasang oleh seorang master simbol tingkat tinggi. Dengan sopan, Li Pan memperkenalkan dirinya lalu mencoba untuk mengajak bicara baik-baik kepada siapapun yang memasang penghalang ini dan menganggap bahwa mungkin ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Namun tiba-tiba Lindong muncul dan dengan tegas mengatakan bahwa ini bukanlah kesalahpahaman. Yap, Lindong kembali dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Terbukti dengan begitu mudahnya ia sanggup melumpuhkan Li Pan beserta kelompoknya. Di sisi lain, Shenmue sedang menunggu Lindong di benteng kota karena hari ini adalah batas akhir waktu yang ia berikan untuk menukar Moling dengan kunci rahasia kuno. Namun setelah menunggu cukup lama, tidak ada tanda-tanda kedatangan Lindong. Bukannya takut, Pangeran Moling malah mengejek Shenmue, mengatakan bahwa sepertinya rencananya kali ini akan gagal lagi ya. Mendengar itu, Shenmue pun langsung naik darah. Kalau memang Lindong tidak akan datang, maka baginya nyawa Moling tidak ada gunanya lagi. Sebelum sempat menghabisi Moling, salah seorang murid memberitahunya bahwa terlihat ada seseorang yang memasuki gerbang yang diduga adalah Lindong. Beberapa orang dikirim untuk menangkapnya, tetapi dugaan mereka salah. Ternyata orang itu adalah teman mereka sendiri yang pulang dengan membawa kabar buruk. Ia melaporkan bahwa saat kelompoknya tengah dalam perjalanan menuju hutan iblis, Lindong menyerang mereka, kemudian menangkap Li Pan dan murid-murid lain, sementara ia sengaja dibiarkan pergi untuk menyampaikan pesan ini kepada Shenmue. Lindong mengatakan jika ingin Li Pan dan yang lainnya selamat, maka Shenmue harus menukarnya dengan Moling. Dengan penuh kekesalan, Shenmue memerintahkan para bawahannya untuk mempersiapkan Moling dan membawa beberapa murid terbaik untuk segera ikut bersamanya menemui Lindong. Salah seorang murid mengusulkan, apakah perlu mereka memberitahukan masalah ini kepada senior siswan? Namun Shenmue menolak karena menurutnya ini hanyalah masalah kecil, jadi tidak perlu sampai merepotkan seniornya, apalagi sampai mengganggu meditasinya. Lebih baik mereka menangani masalah ini sendiri, dan setelah kunci rahasia kuno berhasil didapatkan, ia justru bisa memberikan kejutan kepada seniornya tersebut. Diperlihatkan Li Pan bersama kelompoknya yang terpenjara di bawah pengawasan Lindong sambil menunggu kedatangan Shenmue. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Shenmue telah tiba. Dan sesuai dengan keinginan Lindong, ia nampaknya bersedia menukarkan Moling dengan Li Pan. Shenmue mengakui kesalahannya yang telah meremehkan Lindong hingga tidak disangka sampai berani sekali menangkap orang-orangnya. Tapi di samping itu, ia juga mengakui bahwa Lindong ini memang mempunyai bakat yang luar biasa. Sehingga setelah pertukaran ini, ia harap dendam di antara mereka bisa dilupakan dan mulai menjalin hubungan kerjasama. Bahkan ia juga berniat untuk mengundang Lindong sebagai tamu kehormatan di dinasti Moyan. Tetapi hanya jika bersedia menyerahkan kunci rahasia kuno secara baik-baik. Namun Lindong sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Ia malah mengancam para sandranya, memerintahkan Shenmue agar stop basa-basi dan langsung saja ke pertukaran. Setelah kedua belah pihak menyerahkan sandranya masing-masing, Lindong ingin langsung pamit undur diri dan menganggap urusan mereka telah selesai. Akan tetapi Shenmue tidak berpikir demikian. Ia malah menciptakan barir untuk mencegah Lindong pergi begitu saja. Ya, tentu saja ia masih mengincar kunci rahasia kuno yang berada di tangan Lindong, tanpa mengetahui kalau kekuatan Lindong ini sudah meningkat pesat setelah menguasai pohon spiritual simbol langit. Dengan kesadaran penuh, ia malah menantang Lindong untuk bertarung, sehingga ini sama saja dengan cari mati. Dengan mudah ia dapat menangkal dan membalikan serangan Shenmue. Li Pan kemudian memperingatkan seniornya tersebut bahwa Lindong telah menyerap pohon spiritual simbol langit sehingga sudah menjadi master simbol langit. Shenmue kini tahu jadi inilah alasan Lindong berani begitu sombong di hadapannya. Namun ia rasa itu saja masih belum cukup kuat untuk bisa menandingi seorang kultivator ranah nirwana seperti dirinya. Tetapi Lindong bisa membuktikan bahwa Shenmue telah salah besar. Tingkat kultivasinya memang masih berada di ranah manifestasi. Namun kultivasi seorang master simbol langit bisa menyamai bahkan mengungguli kekuatan kultivasi di ranah nirwana.
胜不了我，无尽斩！风雷印，雷！哇！什么师兄，要干掉那小子！干掉他！将以涅槃境强者正面抗衡。 Ya, sekarang Shenmu harus menelan pahitnya kekalahan. Frustasi dengan hal ini, ia memerintahkan semuanya agar bersama-sama mengkeroyok Lindong. Namun itu juga percuma, mereka semua dibantai begitu saja, bahkan tanpa bisa menyentuh Lindong sedikit pun. Setelah kasih paham siapa bosnya, Lindong mengajak Pangeran Moling untuk segera pergi meninggalkan para pecundang ini. Akan tetapi tiba-tiba seseorang datang dan langsung menyerangnya. Cukup kuat, bahkan begitu kuat hingga membuat Lindong terpental. Dan ialah murid terkuat dinasti Moyan, senior yang disebutkan Shenmu sebelumnya, bernama Sizuan. Lindong pun benar-benar dibuat terkejut. Siapa sangka ternyata dinasti Moyan punya 2 orang murid ranah nirwana level 1. Dan yang ini bahkan jauh lebih kuat dari Shenmu. Setelah beberapa kali adu serangan, Lindong sadar bahwa orang ini bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan. Sehingga untuk berjaga-jaga, ia meminta Moling untuk pergi terlebih dahulu. Sementara ia akan berusaha menahannya dan baru akan menyusul setelah ada kesempatan. Lindong berusaha melarikan diri, akan tetapi nampaknya Sizuan benar-benar tidak ingin melepaskannya. Ia mengejarnya habis-habisan, istilah kata mau lari ke ujung dunia sekalipun pasti akan ia kejar. Sementara itu Moling sepertinya cuma jadi beban. Ya sama sekali tidak bisa membantu Lindong, mau bagaimana lagi? Dirinya yang cuma kultivator ranah manifestasi tidak punya kesempatan sedikit pun untuk bisa terlibat dalam pertempuran tingkat tinggi tersebut. Sayangnya setelah mengupayakan perlawanan sekuat tenaga, Lindong tetap tidak bisa menandingi kekuatan yang sangat brutal dari Sizuan. Lindong benar-benar sudah terdesak. Ia bangkit untuk merilis teknik jari surgawi pengurung kehancuran agung 5 jari pengguncang semesta. Pada awalnya Sizuan sempat meremehkan teknik ini. Ia mencoba menahannya hanya menggunakan 1 tangan, tapi lama-kelamaan kok tambah berat. Lindong nampak benar-benar sudah kelelahan, di mana kemudian Moling menghampirinya untuk memberinya ucapan selamat karena ia tidak menyangka ternyata kekuatan Lindong sudah mampu mengalahkan seorang kultivator ranah nirwana level 1. Namun Lindong khawatir bahwa ini masih belum berakhir, hingga perkataannya pun terbukti benar. Sizuan kembali bangkit tanpa luka serius. Meski begitu, ia tetap memuji bakat Lindong yang mampu menggunakan teknik sehebat ini, sehingga ia yakin bahwa anak ini benar-benar tidak boleh dibiarkan tetap hidup. Lantas ia langsung merilis salah satu teknik terkuatnya, segel golem batu iblis pengguncang langit. Teknik ini memunculkan sesosok monster batu berkepala tengkorak raksasa. Lindong hanya mampu menahannya dengan teknik simbol pelahap, perlahan menelan energi Yuhan dari teknik tersebut untuk mereda efek serangannya. Namun teknik ini pun juga ada batasannya. Jika energi Yuhan lawan terlalu kuat, maka ia pun juga tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama. Bahkan Xiao sampai memperingatkannya agar segera mundur karena lawannya kali ini mustahil untuk dia kalahkan. Jadi kembali ke rencana awal, yaitu kabur. Ia memanfaatkan portal yang tercipta dari kunci rahasia kuno
untuk melarikan diri. Namun sayangnya sebelum portal sepenuhnya tertutup, serangan kuat dari Siswon sempat ikut masuk dan mengenai Xiaoyan. Sekarang Siswon benar-benar telah kehilangan jejak Lindong. Ia kagum dan heran di waktu yang bersamaan karena selama ini belum pernah ia melihat teknik seaneh itu. Tidak lama kemudian, Shenmu dan yang lainnya datang menyusul. Tetapi sayang Lindong sudah berhasil kabur menggunakan kemampuan teleportasi kunci rahasia kuno. Mendengar itu, Shenmu segera berlutut untuk menyampaikan permintaan maaf atas semua kegagalannya. Bahkan merasa siap jika harus menerima hukuman. Untungnya Siswon cukup pengertian, di mana ia menyadari bahwa kemampuan bocah bernama Lindong itu memang sangatlah aneh, sehingga wajar mereka semua dapat dipermainkan. Tetapi mengingat kunci rahasia kuno masih belum didapat, ia menegaskan bahwa misi selanjutnya adalah merebutnya, dan kali ini jika dirinya sudah bertindak maka pasti tidak akan gagal. Keluar dari portal, mereka terdampar di entah di mana. Nampaknya Lindong baru bisa mempelajari cara membuka portal, tapi masih belum bisa mengontrol dan menentukan kemana tujuan portal. Beruntung secara tidak sengaja mereka ternyata tiba di dekat gerbang masuk markas mereka, yakni kota Yang. Moling dan Lindong tidak mengalami cedera serius, namun yang parah adalah Xiaoyan. Kucing malang itu terkena serangan fatal yang dilancarkan oleh Siswon, sebuah serangan tingkat nirwana yang meninggalkan luka tidak biasa. Moling menyarankan sebaiknya mereka kembali ke kota Yan terlebih dahulu, baru setelah itu memikirkan solusi serta bagaimana langkah berikutnya. Nah gitu ya para kultivator, pembahasan plot cerita Martial Universe, kisah Lindong si kultivator anomali. Gimana nih, tambah seru nggak ya? Mau dilanjut atau ganti judul Donghua yang lain aja kali ya? Kalian coba komen di bawah lah. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!